Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Suhaib. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam jurusan Tarbiyah dan Keguruan di IAIN Parepare. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang apa itu assure. Nah, assure adalah terbuat dari kata yang mempunyai arti khususnya itu to make sure, yang artinya dalam bahasa Indonesia yaitu meyakinkan, atau model assure adalah jembatan antara peserta didik dan pendidik. Di dalam materi tersebut, semua bentuk media yang berbasis teknologi, model ini mengasumsikan bahwa cara pembelajaran tidak hanya menggunakan pertemuan kuliah saja, tetapi di luar kuliah, teknologi di dalam materi pembelajaran. Maksud dari tersebut adalah suatu perantara atau pengantar terhadap pendidik atau peserta didik melalui dengan media-media yang dibutuhkan di dalam atau yang dipilih guru untuk memenuhi dan membantu pendidik untuk meringankan segala proses pembelajaran yang ada di kelas. Ada 6 langkah atau tahapan yang bersangkutan dengan model assure, yaitu A. Menetapkan tujuan pembelajaran, di mana menetapkan segala sesuatu materi-materi yang disampaikan untuk diserahkan atau dipaparkan kepada peserta didik untuk menentukan tujuan, bahwa menggunakan assure itu sangatlah penting dalam proses pembelajaran, karena yang pertama menggunakan teknologi untuk membantu guru untuk peserta didiknya guna untuk pelajaran-pelajaran yang seperti menggunakan audio visual, audio dan audio media visual. Lanjut, S. Memilih materi dan media, di mana kita sebagai guru harus dapat memilah atau memilih pelajaran yang ada pada teknologi yang baik untuk peserta didik kita. S. Menggunakan materi dan media, sama halnya seperti yang saya jelaskan. U. Berpartisipasi peserta didik, di mana mereka menyukai atau menyenangi dengan menggunakan metode tersebut, di mana metode tersebut membuat keaktifan ataupun kerjasama untuk memudahkan segala sesuatu pembelajaran. L. Evaluasi, di mana evaluasi tersebut itu kita mengulang kembali bahwasanya peserta didik sangat menyukai atau tidaknya dengan menggunakan teknologi yang disebut dengan assure. E. Revisi, di sini kita akan melihat kembali bagaimana peserta didik kita apakah sangatlah lebih dominan dibandingkan dengan pembelajaran yang tidak menggunakan pembelajaran model assure. Lanjut, kelebihan assure. Nah, dalam kelebihan pasti ada yang namanya kekurangan. Nah, saya bahas sedikit tentang kelebihan assure. Lebih banyak komponen dibandingkan dengan metode ajar tersebut, diantaranya analisis pembelajaran dan penilaian belajar. Sering diadakan pengulangan kegiatan dengan tujuan evaluasi. Kelebihan tersebut digunakan untuk pendidik menilai kembali apakah peserta didik menyukai hal tersebut atau memang dia tidak ingin menggunakan teknologi atau sama sekali tidak mau menggunakan pembelajaran jikalau dia tidak menggunakan namanya teknologi.
ber, ber, berbanding. Adapun kelebihan Azure, nah, lebih banyak komponennya dibandingkan dengan metode ajar tersebut. Di antaranya, analisis pembelajaran dan penilaian pembelajaran sering diadakan kegiatan yang tujuannya evaluasi. Mengapa guru mengadakan evaluasi? Karena guru tidak terlalu berperan pada pembelajaran tersebut karena menggunakan metode Azure. Metode Azure itu cuma mengandalkan yang namanya teknologi. Nah, guru dapat melihat apakah menggunakan metode Azure atau teknologi tersebut, apakah peserta didik dapat berkembang ataupun cuman itu saja, dalam artian tidak ada perkembangan, tidak, maka malah semakin menurun. Itulah yang akan dievaluasi oleh guru. Kekurangan Azure tidak mengukur dampak bertahap proses belajar karena tidak didukung oleh komponen super system. Adanya penambahan tugas dari seorang pengajar. Kekurangan ini sangatlah memang merugikan, dalam artian peserta didik kita tidak selamanya mempunyai ataupun memiliki kelebihan yang dimana peserta didik cuma dapat melihat, menyimak apa yang dikatakan oleh apa yang mereka lihat. Dia tidak menggunakan praktek ataupun pergerakan di dalam kelasnya. Dia cuma menonton, melihat, itu yang namanya media audiovisual. Kenapa dikatakan sangat merugikan? Sebab pada kekurangan Azure ini memang peserta didik dituntut untuk selalu diberikan tugas, apa yang mereka lihat dan apa yang mereka simak, lalu dikasihlah tugas. Itu sangat merugikan peserta didik karena tidak semua peserta didik dapat memahami tanpa melakukan yang namanya model praktek. Pada kekurangan Azure tidak mengukur dampak terhadap proses belajar karena tidak mendukung oleh komponen super system, di mana adanya penambahan tugas dari seorang pendidik. Yang dimaksud dengan tujuan yang di atas adalah kenapa dikatakan kekurangan, karena memang pada dasarnya siswa akan selalu diberikan tugas tanpa melakukan yang namanya praktek. Dia cuma melihat apa yang mereka cermati. Dia cuma mendengarkan apa yang mereka dengar, tapi tidak ada yang namanya pergerakan ataupun praktek-praktek dari guru. Guru cuma memberikan tugas untuk mendengarkan yang dibantu oleh teknologi media. Karakteristik model Azure, adapun karakteristiknya yaitu jumlah peserta didik, usia, tingkat pendidikan, faktor sosial ekonomi, budaya, dan etnis kewarganegaraan. Untuk penjelasan yang singkat ini, apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Saya cuma manusia biasa dan tidak luput dari yang namanya kesalahan. Pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada dosen pengampu dan teman-teman yang sekalian yang melihat atau menyimak video yang saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk sebagai guru, kita harus berusaha selagi kita bisa mengandalkan yang namanya teknologi, agar kita tidak
kaku di dalam menggunakan teknologi untuk peserta didik kita. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Saya Nur Fadila Swaib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.